Halo guys, dan selamat datang lagi di channel Ayah Sanu. Di antara kalian pasti sudah tidak asing kan dengan sebuah software yang bernama Microsoft Word. Namun, apakah di antara kalian sudah memahami atau menguasai mengenai rumus dari tombol Ctrl Plus pada keyboard kalian? Jalan pintas atau perintah cepat dengan menggunakan tombol Ctrl Plus ini dapat membantu mempercepat pekerjaan kalian pada saat menggunakan Microsoft Word. Nah, pada video ini saya akan berbagi ilmu mengenai penggunaan tombol Ctrl Plus yang sering digunakan pada Microsoft Word. Untuk rangkuman rumus tombol Ctrl Plus pada Microsoft Word sudah saya siapkan di link download gratis. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya ya. Oke, sekarang saya akan mempraktekkan rangkuman rumus tombol Ctrl Plus pada Microsoft Word supaya teman-teman bisa lebih gampang untuk mencoba di rumah. Kita mulai dari Ctrl A. Pada tombol ini dapat digunakan untuk melakukan blok semua teks atau kalimat yang akan dilakukan editing. Semisal copy paste, delete, atau merubah font kalimat atau lainnya. Saya berikan contohnya nih. Misal kita akan merubah semua huruf dari kalimat yang ada di pekerjaan Microsoft Word. Kita klik Ctrl A, kemudian kita lakukan ubah font. Misal alfabet, akan seperti ini hasilnya. Lanjut, kita coba di Ctrl B, menebalkan teks. Pada tombol ini digunakan untuk menebalkan teks atau kalimat yang sebelumnya telah kalian pilih. Kita ambil contoh untuk menebalkan teks ini. Kemudian kita klik Ctrl B. Ctrl B ini juga dapat digunakan untuk membatalkan teks yang telah ditebalkan. Kita ambil contoh kalimat atau kata yang kita pilih tadi. Ctrl B. Nah, kemudian kita masuk di Ctrl C atau copy. Fungsinya ya digunakan untuk mengcopy atau menyalin teks. Kita ambil contoh, kita akan melakukan copy di kata MS Word, Microsoft Word. Ctrl C, kemudian kita contohkan di bawahnya aja nih. Kemudian Ctrl V atau klik kanan paste. Nah. Sekarang kita masuk ke Ctrl D, membuka jendela font formatting. Jika kalian ingin merubah huruf seperti yang tadi dijelaskan seperti pada saat memberikan contoh Ctrl A, kita akan bisa dapat dengan lebih mudah untuk melakukan
editing teks seperti merubah font, ukuran huruf atau kalimat. Contohnya seperti ini. Kita blok, kemudian Ctrl D. Kita akan mencoba merubah font alfabet, kemudian kita tebalkan, kemudian kita rubah huruf ukurannya 20. Ini fungsi dari Ctrl D untuk merubah font atau ukuran dengan lebih mudah. Kita kembalikan dan kita masuk ke Ctrl E, membuat tulisan jadi di tengah. Ya, tombol ini digunakan pada saat kalian akan membuat suatu teks atau kalimat atau paragraf yang kalian pilih itu berada di tengah-tengah lembar kerja. Contoh, Ctrl E. Nah, ini akan lebih mempermudah kalian untuk mengatur tulisan atau teks untuk berada di tengah-tengah lembar kerja kalian. Kita lanjut ke Ctrl F, mencari kata. Find, Ctrl Find. Contohnya, kalian ingin mencari suatu kata yang akan kalian lakukan editing. Misal word. Akan ada beberapa kata atau teks yang muncul dengan tanda yang berbeda. Kemudian Ctrl G. Ctrl G atau fungsi dari rumus tombol ini adalah untuk mencari halaman yang ingin kalian tuju. Misalkan pekerjaan kalian ada beberapa macam atau ada beberapa halaman, kemudian akan kalian lakukan editing, kalian tinggal mencarinya dengan Ctrl G. Misal di sini pekerjaan saya ada 4 halaman, saya akan mencari atau menuju ke halaman 3. Ini sudah ada, kita berada di halaman 3, page 3. Kemudian kita lanjut ke Ctrl H, mengganti kalimat atau kata atau teks yang ingin kalian lakukan editing. Contoh, kita tadi mencari kata-kata word, akan kita ganti menjadi Excel. Kita blok, kemudian kita klik Ctrl H, kemudian kalimat atau kata yang ingin kita ganti kita tuliskan di sini Word, dan kita ganti menjadi Excel. Replace all. Kata-kata dari atau teks dari Word yang sudah kita inginkan lakukan editing dengan merubahnya menjadi kata Excel sudah kita lakukan. Ctrl I
membuat tulisan miring. Tombol ini sangat mudah digunakan atau sering kali kita gunakan manakala melakukan pekerjaan yang mengharuskan tulisan tersebut atau teks tersebut dibuat berbeda. Contohnya, kita blok teks yang kita inginkan, kemudian klik Ctrl I. Teks tersebut langsung berubah menjadi miring. Ctrl J membuat tulisan rata kiri dan kanan. Ctrl J. Lebih tepatnya, lebih mudahnya itu ini nih, untuk kalian gunakan. Atau untuk dapat memahami maksud dari tombol ini adalah dari bar ini nih. Kita kembalikan, Ctrl Shift J. Kemudian Ctrl K menambah hyperlink. Tombol ini digunakan untuk menambah link yang mengarah ke suatu halaman website atau dokumen tertentu. Misal kita akan menambahkan dokumen pekerjaan atau foto atau lainnya. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau kalian ingin menambahkan suatu dokumen atau file pada pekerjaan kalian dengan tanpa memasukkan gambar, cukup dengan Ctrl K. Kemudian Ctrl plus L atau membuat tulisan rata kiri, sama seperti pada bar ini. Kita ambil contoh, kita blok, kemudian kita Ctrl L. Seperti ini teman-teman. Kemudian kita lanjut ke Ctrl M, menggeser penempatan paragraf ke kanan. Tombol ini digunakan manakala kalian ingin menggeser penempatan paragraf yang telah kalian pilih ke kanan pada lembar kerja pekerjaan kalian. Digunakan untuk membedakan paragraf satu dengan yang lainnya. Kita ambil contoh. Kita contohkan lagi. Oke, kita lanjut ke Ctrl N, membuat file baru. Tombol ini digunakan untuk membuat dokumen baru tanpa harus membuka menu bar File New. Cara yang paling mudah untuk dapat digunakan. Kita ambil contoh. Nah, ini akan terdapat dua file. Oke. Kita lanjut ke Ctrl O, membuka dokumen lain tanpa harus membuka menu bar File Open. Kita coba Ctrl O. Nah, kalian tinggal memilih lokasi dari pekerjaan yang akan kalian buka. Oke,
Sekarang kita lanjut ke Ctrl P. Adalah untuk melakukan print out hasil pekerjaan kalian. Ctrl P. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke Ctrl key. Ctrl key digunakan untuk menghapus editing, spasi, atau nomor urut yang telah kalian kerjakan untuk dilakukan editing ulang. Contoh, saya menggunakan beberapa spasi atau nomor urut, namun akan saya rubah untuk saya editing lagi. Contohnya seperti ini. Kita klik Ctrl All, kita pilih semua, kemudian kita lakukan Ctrl key. Nah, cara ini lebih mudah kita gunakan manakala akan melakukan editing ulang pada pekerjaan kita. Oke, kita lanjut. Ctrl R, membuat tulisan rata kanan. Tombol ini digunakan manakala kalian ingin membuat suatu teks, kalimat, atau paragraf yang kalian pilih dalam format rata kanan. Misal, rata kanan. Kita ambil contoh. Sama seperti tombol pada bar seperti ini. Oke. Ctrl S digunakan untuk menyimpan suatu dokumen pekerjaan kalian tanpa harus membuka menu bar file save. Ctrl S digunakan juga ketika kalian membuat file atau dokumen pekerjaan baru, kemudian kalian simpan dan bentuknya itu seperti save as. Namun ketika kalian sudah melakukan penyimpanan kemudian kalian lakukan editing, ketika kalian melakukan penyimpanan secara langsung Ctrl S akan terdapat perubahan, seperti muncul suatu kilatan di bawah pekerjaan kalian. Seperti ini teman-teman. Nah, muncul kan? Oke. Kemudian kita masuk ke Ctrl T, membuat paragraf menggantung, hanging indent, atau ini nih yang biasa kita gunakan. Kita contohkan seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Ctrl U, menambah garis bawah. Tombol ini digunakan untuk memberikan garis bawah pada teks, kalimat, atau paragraf yang kalian kehendaki untuk dilakukan editing. Saya ambil contoh seperti ini. Ctrl U, akan muncul garis bawah di bawah teks yang kalian pilih. Untuk membatalkan, kalian juga dapat melakukan Ctrl U kembali. Ctrl V. Ctrl V digunakan ketika kalian akan memunculkan hasil dari copy atau cut di area atau baris yang kalian tentukan, tanpa harus menggunakan klik kanan pada mouse. Kita contohkan seperti kita copy dulu, klik Ctrl C, kemudian kita pilih
baris yang kita tentukan. Ctrl V. Seperti ini teman-teman. Kemudian Ctrl W. Ctrl W digunakan untuk menutup dokumen yang aktif. Kita ambil contoh. Kita lakukan Ctrl V. Akan muncul seperti ini jika kalian belum melakukan penyimpanan. Kita down save dan hilang atau tertutup. Oke. Ctrl X atau cut. Tombol ini digunakan untuk memotong teks, kalimat, atau paragraf yang ingin kalian lakukan editing. Contoh. Nah, seperti ini teman-teman. Ctrl X. Kemudian Ctrl Y. Ctrl Y berhubungan dengan Ctrl Z, atau Ctrl Y itu mengembalikan perintah editing yang telah dibatalkan oleh si undo. Misalkan kita melakukan editing kita akan membatalkan pekerjaan sebelumnya, undo. Kemudian redo adalah mengembalikan atau mengulang tulisan sebelumnya, karena kita tadi menulis editing tanpa harus menulis atau mengetik ulang. Kita dapat melakukannya dengan melakukan redo. Nah, bisa dipahami teman-teman? Di sini saya akan membagikan rangkuman rumus tombol Ctrl plus pada Microsoft, dan saya sediakan di link download. Saya berikan bonus berupa tombol lain yang dapat kalian gunakan.